selanjutnya kita siapkan bahan kedua yaitu garam. Nah, bahannya itu hanya ikan dan garam saja. Prosesnya ikan kita bersihkan, kita hilangkan kotorannya, lalu kita proses penggaraman dengan penggaraman kering. Jadi ikan tidak kita rendam atau ikan kita tidak diamkan selama beberapa waktu, tetapi setelah ikan bersih lalu kita taburi garam yaitu garam halus, lalu proses penjemuran. Setelah penjemuran ikan kering baru kita proses packing. Selamat siang, nama saya Emi Puji Lestari. Saya selaku pemilik dari budidaya ikan nila secara bioflok. Budidaya tersebut kami beri nama yaitu MSR dengan kepanjangan Mina Sumber Rezeki. Ya, usaha saya itu dimulai dari tahun 2019 dan sampai sekarang masih berjalan. Selain budidaya ikan nila bioflok, kami juga memproduksi turunan dari ikan segar, yaitu produksi nila marinasi dan nila ikan asin. Sebelumnya itu saya kan mempunyai budidaya ikan nila. Nah, terus di perjalanan itu mesti yang namanya produksi budidaya ikan itu mesti ada yang mati, dan yang mati dengan ukuran belum konsumsi, belum layak untuk dijual konsumsi, itu kami olah menjadi ikan asin. Nah, itu menjadi suatu inovasi terbaru dari kami, karena yang sebelumnya ikan yang mati dengan ukuran kecil itu tidak laku dijual, maka kami olah menjadi ikan asin. Seperti itu. Sebenarnya itu ikan asin itu udah tidak awam ya bagi kita sebagai masyarakat, khususnya di wilayah Purworejo, karena ikan asin itu adalah bisa menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari. Dan saya melihat peluang ini dikarenakan di wilayah Purworejo itu ada ikan asin, tetapi ikan asinnya itu dari laut, ikan laut. Nah, kemudian muncullah ide kenapa ikan nila tidak dijadikan ikan asin. Nah, dari situ kita membuat inovasi baru yang tadinya ikan yang tidak laku dijual di pasar, kita olah menjadi ikan asin. Nah, untuk proses pembuatan ikan asin itu sendiri sangatlah mudah. Dan masyarakat juga bisa untuk membuatnya. Yang langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah ikan itu sendiri. Bahan dasar utamanya adalah ikan nila. Nah, itu kalau yang sebelumnya itu kan inovasinya adalah karena ada ikan mati, terus kita buat ikan asin, dan itu bahan utamanya juga bisa dari ikan segar. Nah, selanjutnya kita siapkan bahan kedua yaitu garam. Nah, bahannya itu hanya ikan dan garam saja. Prosesnya ikan kita bersihkan, kita hilangkan kotorannya, lalu kita proses penggaraman dengan penggaraman kering. Jadi ikan tidak kita rendam atau ikan kita tidak diamkan selama beberapa waktu, tetapi setelah ikan bersih lalu kita taburi garam yaitu garam halus, lalu proses penjemuran. Setelah penjemuran ikan kering baru kita proses packing. Nah, untuk proses penjemurannya itu sendiri tergantung dengan cuaca. Semisal cuacanya itu cerah dan panas, itu 1 hari bisa kering. Dan untuk antisipasi semisal ada di waktu musim penghujan, itu kita karena masih prosesnya itu masih tradisional, jadi kita maksimalkan proses produksi di bulan kemarau. Di musim kemarau kita produksi ikan banyak, dan itu juga kita nanti sesuai permintaan pasar juga. Misal permintaan pasar lumayan banyak, kita proses produksi di
musim kemarau kita maksimalkan. Jadi saat musim penghujan kita sudah mempunyai stok ikan. Ya, untuk keunggulan dari produk kami yaitu nila ikan asin. Produk kami di wilayah Purworejo itu belum ada yang memproduksi nila ikan asin. Kebanyakan di wilayah Purworejo khususnya di pasar-pasar itu adanya ikan asin, yaitu jenis ikannya ikan laut. Kalau di sini kita menggunakan ikan nila, dan itu menurut saya menjadi suatu peluang usaha yang pertama karena sebelumnya belum ada. Dan untuk aplikasi kepada masyarakat juga sangat mudah, itu bisa menjadi peluang bisnis buat masyarakat karena bahan dasar mudah didapatkan, hanya bahan dasar ikan dan garam, dan secara ekonomi juga relatif lebih murah, dan harga produksi juga lumayan karena 1 kilo ikan asin itu kisaran sekitar 100.000 per kilonya. Ya, untuk kelemahannya mungkin karena kita masih produksi secara tradisional dan manual tanpa ada alat bantu, ya hanya alat bantunya kita mengandalkan untuk pengeringan dengan sinar matahari. Mungkin kendalanya mungkin saat musim penghujan gitu kita tidak bisa produksi seandainya ada permintaan banyak di saat musim penghujan. Dan mungkin dari segi pemasarannya, jangkauannya kita masih di wilayah sekitar Purworejo saja, tetapi kemarin sempat juga kita melakukan pengiriman di kota lain, yaitu di kota Solo. Nah, itu trial pasar dengan respon yang cukup bagus. Untuk target pemasaran, ya kita targetnya di sekitar wilayah Purworejo dan di pusat oleh-oleh wilayah Purworejo. Target saya itu nila ikan asin bisa menjadi produk unggalan Purworejo, bisa menjadi produk khas Purworejo, bisa menjadi produk untuk oleh-oleh. Selain produk-produk yang sudah ada di Purworejo, nila ikan asin adalah produk pertama yang bisa dipasarkan di wilayah Purworejo. Untuk kemasannya ikan nila asin itu satu bungkusnya itu 200 gram. Nah, itu kita proses setelah ikan kita jemur setelah kering, lalu kita proses packing di plastik dengan kita vakum karena lebih awet untuk produksi kualitas ikan lebih awet dibanding kalau kita tidak divakum. Ikan asin itu karena ada proses penggaraman, tentunya ikan akan lebih awet dan proses penjemuran, jadi produksi ikan bisa tahan lebih lama asalkan kita proses penyimpanannya dengan tepat, dengan ditutup rapat di dalam plastik atau di dalam kardus dengan dilapisi kertas atau plastik, itu bisa 1 tahun bertahan. Ya, untuk omset dari penjualan nila ikan asin dalam 1 bulan tergantung permintaan juga permintaan masyarakat yang sudah berjalan. Dalam 1 bulan itu sekitar 2.500.000, artinya 50 bungkus kita bisa terjual dengan ikan, 1 kuintal ikan menjadi 50 bungkus ikan, dengan 1 kilo ikannya sendiri adalah 100.000. Harapan kami tentunya nila ikan asin ini bisa dikenal masyarakat luas, tidak hanya lingkup di wilayah Purworejo, tetapi bisa di luar kota atau mungkin di tempat-tempat pasar tradisional lainnya. Nah, dan harapan kami juga produk nila ikan asin ini bisa menjadi produk unggalan Purworejo, bisa menjadi ikon oleh-oleh khas Purworejo yang bisa kita pasarkan di
toko oleh-oleh khas Purworejo dan bisa menjadi sebuah peluang bisnis juga kepada masyarakat, tentunya kepada petani-petani ikan nila, karena prospek ikan nila asin sendiri ini sangat bagus, bahan dasarnya mudah didapatkan dan proses produksinya sangat mudah dan relatif lebih murah seperti itu. Oke, untuk masyarakat wilayah Purworejo sekiranya ingin usaha dengan modal yang murah dan hasil lumayan, kita bisa memulai usaha dari hal kecil, yaitu bisa memproses produksi nila ikan asin. Dan dengan bahan dasar di wilayah Purworejo banyak petani-petani ikan nila, bisa diambil di situ. Bisa juga menggunakan ikan nila, bibit ikan nila yang tidak laku dijual, atau bisa menggunakan nila-nila yang sudah mati tapi masih kondisi fresh, itu bisa digunakan bahan dasar juga dan menghasilkan hasil produksi yang bagus. Sebenarnya setiap usaha itu pasti ada kegagalan, dan di tempat kami pun juga pernah mengalami kegagalan dalam usaha, tapi sebenarnya usaha itu kita lakukan atas dasar kecintaan terhadap usaha tersebut. Kita senang dulu nih mau usaha ini. Nah, kedepannya kalau ada kendala, nah itu kita tetap dengan tujuan utama, yaitu menjadi pengusaha yang sukses. Artinya setiap kesuksesan itu pasti ada kegagalan, dan kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi tetap semangat, kita harus fokus pada tujuan kita apa, dan untuk menjadi pembisnis yang sukses tentunya banyak akan ada beberapa kendala, dan itu kita harus bisa melewati itu semua.